بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا حبيب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم
وبركاته وكراماته وإمداده في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلام النفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Mari para jamaah sekalian, kita sambung kajian kita masih membicarakan tentang kalimat la ilaha illallah. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan waqad waradatil akhbarul mustanadatu musnadatul sahihatu. Sungguh telah datang hadis yang sahih dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yasta'dilu wa yasjudu baina yaday Allahi azza wa jalla. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam minta izin kepada Allah dan sujud di hadapan Allah azza wa jalla. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah berfirman, irfa' ra'saka wa sal tu'ta wa qul yusma' laka washfa' tushaffa. Angkatlah kepala engkau, mintalah pasti engkau akan diberikan, katakanlah pasti yang engkau katakan akan didengar, dan mintalah syafaat pasti engkau akan diberikan wewenang untuk memberikan syafaat pada umat engkau seluruhnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayaqumu, beliau langsung bangun, wa yushaffi'u, minta syafaat agar Allah berikan beliau untuk memberikan syafaat wewenang kepada umatnya. Wa yaqulu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan di hadapan Allah,
Ya Rabbi i'dzan li fi kulli man qala la ilaha illallah. Ya Allah, izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah berfirman, wa izzati wa jalali wa kibriyai wa 'azamati, demi kemuliaan aku, demi keagungan aku, demi kesombongan aku, demi kebesaran aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la ukhrijanna minha man qala la ilaha illallah, pasti aku akan mengeluarkan dari neraka orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang di hatinya ada tasdik membenarkan kalimat la ilaha illallah, Allah akan keluarkan dari nerakanya Allah apabila sampai masuk ke dalamnya. Kemudian pengarang rahimahullah beliau mengatakan, wa qad warada fi sahihaini al-Bukhari wa Muslim, sungguh datang hadis yang sahih, hadis muttafaq alaih, hadis riwayat al-Bukhari Muslim radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, annal usata minal muslimin yamutuna finnar, orang-orang muslim yang berbuat maksiat kepada Allah sampai masuk dalam nerakanya Allah, nanti pas sampai masuk neraka yamutuna finnar, mereka akan Allah matikan dalam neraka. Subhanallah, ini bentuk sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita selaku hamba-hambanya, selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai demikian, tapi ini bukan kesempatan orang untuk berbuat dosa kepada Allah, jangan sengaja-sengaja berbuat maksiat kepada Allah. Ini merupakan satu kabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila ada hamba Allah, ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai mampir ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara rahmatnya Allah, sayangnya Allah kepada hamba-hambanya, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mati selama dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, bukan kesempatan orang untuk berbuat apa? Dosa, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pengarang rahimahullah, kapan Allah hidupkan mereka semua? Mukminin, muslimin, mukminin, mukminat. Kapan Allah hidupkan yang sudah sampai mereka sempat mampir dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Fa idza waqa'atis syafa'atu ahyahumullahu ta'ala, apabila sudah sampai kepada mereka syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru Allah menghidupkan mereka semua. Jadi kalau sudah sampai syafaat Nabi Muhammad kepada umat Nabi Muhammad yang mampir dalam nerakanya Allah, baru Allah hidupkan mereka semua. Ini merupakan bentuk sayangnya Allah kepada hamba-hambanya, kepada bentuk Nabi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pengarang rahimahullah beliau mengatakan, ada sebuah hadis akhir sanad daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, akhiru man yakhruju minan nar min hadhihi al-ummati man yabqa sab'ata alafi sanatin finnar. Terakhir kelompok manusia, orang yang akan keluar dari nerakanya Allah dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang sisa tahanannya di nerakanya Allah masih 7.000 tahun lagi. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Sering kita mohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhir dari umat Nabi Muhammad yang akan keluar dari nerakanya Allah adalah orang yang sisa tahanannya dalam nerakanya Allah 7.000 tahun. Fayasihu 4,000 sanatin, ya Allah, ya Allah. Maka ini orang akan teriak-teriak dalam neraka jahanam selama berapa tahun? 4.000 tahun. Mereka memanggil kalimat ya Allah, ya Allah. Subhanallah. Jadi ahlun nar, orang yang beriman kepada Allah dalam neraka 4.000 tahun mereka berteriak-teriak memanggil Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat tadi, dengan kalimat ya Allah, ya Allah. Thumma yasiru alfa sanatin ya Hannan, ya Mannan. 1.000 tahun teriak-teriak dengan kalimat ya Hannan, ya Mannan. 4.000 tahun mereka berteriak dengan kalimat ya Allah, ya Allah. 1.000 tahun mereka berteriak dengan kalimat ya Hannan, ya Mannan. Thumma yasiru alfa sanatin ya Hayyu ya Qayyum. Kemudian 1.000 tahun lagi mereka berteriak dengan kalimat ya Hayyu ya Qayyum. Ini neraka, di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang berbuat dosa kepada Allah, mereka terakhir umat Nabi Muhammad yang masih mendekam neraka jahanam 4.000 tahun berteriak dengan kalimat ya Allah, ya Allah. 1.000 tahun berteriak dengan kalimat ya Hannan, ya Mannan. 1.000 tahun berteriak dengan kalimat ya Hayyu ya Qayyum. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah berfirman kepada malaikat Malik, ya Maliku inna 'abdan min 'ibadi yad'uni fi qa'ri jahannam. Wahai Malik, kepada dari Allah kepada malaikat Malik, wahai Malik, sesungguhnya ada seorang hamba aku yang memanggil-manggil aku di kerak dasar neraka jahanam. Allah tahu, Allah perintahkan kepada malaikat Malik, wahai Malik, ada seorang hamba aku di kerak neraka jahanam memanggil-manggil aku tadi 4.000 tahun, memanggil dengan kalimat ya Allah, ya Allah. 1.000 tahun memanggil dengan kalimat ya Hannan, ya Mannan. 1.000 tahun memanggil dengan kalimat ya Hayyu ya Qayyum. Fahal ta'rifu makanahu, kata Allah, wahai Malik, apakah kau mengetahui tempatnya? Fayaqulu, maka malaikat Malik mengatakan, ya Rabbi anta a'rafu bi makanihi minni. Ya Allah, engkau yang lebih mengetahui tempat hamba-Mu yang memanggil-manggilmu itu. Kemudian Allah mengatakan, fayaqulullahu ta'ala innahu fi wadi jahannam fi qa'ri bi'rin wa fil bi'ri sundukun wa huwa fihi. Kata Allah, wahai Malik, sesungguhnya hambaku ada di lembah neraka jahanam, di dasar kerak neraka jahanam ada di sebuah sumur. Di sumurnya ada sebuah kotak. Ya Allah, di sumur kerak neraka jahanam ada sumurnya. Di sumur ada kotak, Allah taruh di sana. Seorang hamba Allah dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sisa tahanannya masih 7.000 tahun lagi neraka jahanam. Fayasihu Malikun 'alan nar, maka malaikat Malik berteriak pas sampai neraka jahanam. Malaikat Malik berteriak, fayamutu ba'duha fi ba'din min haibati Malikin. Maka kemudian bergelombang neraka jahanam dengan teriakan malaikat Malik, bergelombang neraka jahanam karena hebatnya teriakan malaikat Malik. Fayukhrijuhu minan nar, malaikat Malik langsung mengangkat ini orang dari umat Nabi Muhammad SAW, dikeluarkan dari neraka jahanam. Fayaqul, maka malaikat Malik mengatakan kepadanya, ya syaqiyyu innallaha yad'uka, wahai orang yang rugi, Allah memanggil engkau. Ya Allah, perintah dari Allah, Allah perintahkan panggil ini orang, hadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu li Malikin,
Maka hamba Allah ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada malaikat Malik, ayyul adabi asyaddu fi jahannam, azab bagaimana lagi yang lebih sangat pedih di neraka Jahannam ini? Fayaqul lahu as-sa'ir wa saqar. Ada neraka sa'ir, ada neraka saqar. Karena Jahannam kumpulan neraka. Neraka dikumpulkan disebut dengan Jahannam. Ini ismun li jami'in niran. Dikumpulkan semua neraka disebut dengan Jahannam. Ini hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu malaikat datang kepadanya, Allah memanggil engkau, maka dia mengatakan, wahai malaikat Malik, azab neraka mana yang lebih sangat pedih dari neraka Jahannam? Kalau kepada orang tersebut yang lebih pedih adalah neraka sa'ir dan neraka saqar. Fayaqulu, maka ini hamba Allah dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, ya Maliku ij'alni nisfaini fa'alqi nisfayya fis sa'iri wa nisfayya fi saqar. Wahai Malik, belah aku menjadi dua bagian. Separuh bagian aku lempar ke neraka saqar, separuh lagi lempar ke neraka sa'ir. Saking takutnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala hamba Allah ini yang merupakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul la budda min dzalika, kata malaikat Malik, engkau mesti sekarang juga menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa baina yadayhi kas-samakati fi syabakah fayaqifu baina yaday Allah taala. Maka hamba Allah ini yang merupakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu Allah taala, Allah berfirman kepada hamba tersebut, ya abdi, alam akhluq laka sam'an wa basaran, alam af'al bika kada wa kada, alam alal mithla hadha wa ashbahu. Kata Allah, wahai hamba aku, bukankah aku telah menciptakan untuk engkau pendengaran, penglihatan? Bukankah aku telah membuat kepada engkau ini dan itu? Kata Allah demikian. Wahai hamba aku, berapa nikmat yang aku berikan kepada engkau ya Allah. Ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faya'rifu haya'an min Allah taala. Maka ini hamba berkeringat, keluar keringatnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kenapa demikian? Haya'an min Allah, karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak pantas hamba Allah berbuat dosa kepada Allah, berbuat maksiat kepada Allah, karena Allah Tuhan yang sangat sayang, Allah Tuhan yang sangat pemurah. Kita selalu hamba Allah tidak pantas untuk berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqul, maka ini hamba mengatakan, ya Rabbi, an-naru ahabbu ilayya min hada. Ya Allah, neraka azabnya lebih sangat aku senangi ketimbang aku bertemu dengan engkau ya Allah. Karena saking malunya membawa dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah mengatakan pada hambanya ini, idhabu bihi ilan nar. Wahai semua malaikat, wahai malaikat-malaikat Zabaniyah, bawa hamba aku ini cemplungin lagi ke dalam neraka Jahannam. Fayaltafitu wa yaqulu, maka ini hamba Allah menoleh kepada Allah sambil mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, wahai Tuhan aku, ma kana zanni fika hakada. Ya Allah, sangkaan aku pada Engkau tidak seperti ini ya Allah. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah mengatakan, maka nazunnuka bi, bagaimana sangkaan kau kepada aku, kata Allah. Maka hamba ini menjawab, zanni bika idza akhrajtani minan nar la tu'iduni ilaiha thaniyan. Sangkaan aku kepada engkau ya Allah, apabila engkau sudah mengeluarkan aku dari neraka, engkau tidak akan mengembalikan aku dalam neraka Jahannam untuk yang kedua kali. Fayaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, sadaqa abdi, benar engkau wahai hamba aku. Allah
tidak akan mencemplungkan hamba ini yang kedua kali ke dalam neraka jahanam. Hal tadri, kata Allah kepada hambanya ini, wahai hamba aku, apakah engkau mengetahui lima akhrajtuka minan nar, kenapa aku sampai mengeluarkan engkau dari neraka jahanam, padahal tadi sisa tahanannya masih 1000 tahun lagi neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah demikian, wahai hamba aku, apakah engkau tahu kenapa aku sampai mengeluarkan engkau dari neraka jahanam? Maka ini hamba mengatakan, la ya Rabbi, tidak tahu wahai Tuhan aku. Maka Allah langsung mengatakan kepada hamba tersebut, innaka qulta fi yaumin kada, fi lailatin kada, marratan wahidatan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sesungguhnya engkau pernah sekali di satu hari, di malam hari, pernah sekali-kalinya engkau selama hidup di alam dunia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, fal yawma akhrajtuka minan nar li ajli dzalika. Hari ini sekarang aku keluarkan engkau dari neraka jahanam sebab engkau pernah sekali mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pada waktu hidup di alam dunia. Kata Allah, wahai seluruh malaikat-malaikat aku, adkhilul jannah, masukkan dia ke dalam surga aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab seorang hamba ini pernah sekali, hanya sekali mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkali-kali kita sehari semalam lidah kita basah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian para jamaah sekalian, pengarang rahimahullah beliau mengatakan bahwasanya aras itu bergerak sebab 3 hal. Wa fihi anhu aidan annahu qala wajadtu annahu yahtazzul arsyu li 3. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aras itu bergerak sebab 3 hal. Yang pertama, liqaulil mu'mini la ilaha illallah, sebab ada seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah, laki atau perempuan, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apabila ada seorang hamba Allah, mukmin mukminah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahtazzul arsy, arsy Allah bergerak-gerak. Yang kedua, wali kalimatil kafir idza qalaha, dan kalimat kafir apabila dia mengucapkannya. Apabila seorang kafir masuk dalam agama Islam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka arsy Allah pun bergerak-gerak, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian pengarang rahimahullah beliau mengatakan, wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah mengharamkan bagi hamba Allah yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Allah haramkan, Allah cegah, tidak akan masuk dalam nerakanya Allah yang dia mengucapkannya yang bertagi bidzalika wajh Allah, hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, diucapkan dengan tulus, dengan benar hatinya kalimat la ilaha illallah. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah haramkan, Allah cegah hamba tersebut tidak akan masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengarang rahimahullah
Beliau menyampaikan hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, "Alaikum bila ilaha illallah wal istighfar." Lazimilah oleh kalian semua, istighfarkanlah oleh kalian semua, kata baginda Rasulullah. Apa yang istighfarkan? Bila ilaha illallah wal istighfar. Pertama, kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, kalimat istighfar. Fa'akthiru minhuma. Perbanyaklah mengucapkan keduanya, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada kita semua untuk melazimkan, mengistiqamahkan kalimat dua tadi, kalimat la ilaha illallah dengan kalimat istighfar. Fa inna iblis yaqulu, sesungguhnya iblis dia pernah mengatakan, ahlaktun nasa bidzunubi, aku binasakan hamba-hamba Allah dengan berbuat dosa. Iblis menghancurkan kita selaku hamba Allah dengan dosa-dosa, dengan maksiat-maksiat. Kata iblis, wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Dan manusia hamba Allah, apalagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata iblis, menghancurkan aku, membinasakan aku dengan dua kalimat. Yang pertama kalimat la ilaha illallah, yang kedua kalimat istighfar. Kemudian para jamaah sekalian, pengarang rahimahullah menyampaikan hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita punya anak kecil, punya anak, punya cucu, punya keponakan, ajarkan mereka kalimat la ilaha illallah. Kenapa demikian? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man rabba saghiran hatta yaqula la ilaha illallah lam yuhasibhu Allah. Orang yang mendidik, merawat anak kecil, kita punya anak kecil, kita punya anak, kita punya cucu, keponakan, kemudian kita didik, kita rawat mereka, kita didik mereka sampai ini anak mampu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jangan diajarin nyanyi, jangan diajarin joget, jangan. Ajarkan kalimat-kalimat thayyibah dengan kalimat terutama la ilaha illallah. Apabila ada seorang hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW, yang mendidik seorang anak kecil, kemudian sampai ini anak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kata baginda Rasulullah SAW, lam yuhasibhu Allah, maka Allah tidak akan menghisab orang yang mendidik seorang anak kecil sampai ini anak mampu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Terakhir para jemaah sekalian, pengarang rahimahullah menyampaikan hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa min 'abdin yaqulu la ilaha illallah mi'ata marratin. Tidaklah seorang hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang setiap hari mengucapkan kalimat la ilaha illallah berapa kali? Mi'ata marrah, 100 kali. Kita alhamdulillah di Ratibul Aqtas kita baca 100 kali kalimat la ilaha illallah. Ratibul Haddad kita baca minimal 50 kali. Alhamdulillah kita sehari semalam sudah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebanyak 150 kali. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, seorang hamba dari hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW, yang mampu setiap hari mengucapkan kalimat la ilaha illallah mi'ata marrah, 100 kali, kata Rasulullah, illa ba'athahu Allah ta'ala yawmal qiyamah wa wajhuhu kal qamar
lailatul badri, maka Allah akan akan membangkitkan hambanya ini, dibangkitkan nanti pada hari kiamat, wajahnya seperti bulan purnama. Ini merupakan janji dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ard. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baca bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.